Pancasila itu bisa dijadikan jalan untuk menuju pada Allah. Pengen dadi wali ngamal kelima sila itu bisa, karena di dalamnya sudah terhubung antara hablum minallah dan hablum minannas. Itu sudah komplit. Pengen dadi wali niku dilakoni dadi, nek iso nglakoni tenan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Kudus, Bapak Dr. Haji Hartomo, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Haji Muhasiron SAG, yang kami hormati Bapak Kepala Kesbangpol Bapak Muhammad Fitrianto STP MM, Bapak Camat Dawi juga yang saya hormati, dan tak lupa Bapak Kepala Desa Lau, Bapak Rawuh, alhamdulillah juga ikut rawuh. Tak lupa kepada seluruh peserta sosialisasi wawasan kebangsaan pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua pada malam hari ini masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih bisa menjalankan aktivitas kita dalam keadaan sehat, hingga malam hari ini kita bisa hadir untuk membahas satu wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Kabupaten Kudus dengan tema memperkokoh wawasan kebangsaan dalam rangka merawat kebinekaan. Menyambung dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Muhasiron dari DPRD Kabupaten Kudus, ini kita melanjutkan sambil rileks saja. Niku nek jajane tesih monggo kali dirapi. Ketoke kok rada serius. Iki serius apa ngantuk ya sih? Ini nek terlalu serius ngantuk, maka ya berarti sambil rileks saja. Jadi ini yang pertama kita sampaikan, atau yang awal ini tentu kita akan berbicara tentang bangsa, karena ini adalah tentang wawasan kebangsaan, arti bangsa dan kebinekaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa itu adalah satu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bangsa, serta sejarah, dan memiliki pemerintahan sendiri. Maka ketika kita ada di Indonesia, kita adalah merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Sementara kebangsaan itu sendiri kan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Maka kita harus sadar bahwa kita ini harus memiliki wawasan kebangsaan, menyadari bahwa kita ini bagian dari satu negara, karena kita sebagai warga negara Indonesia. Dalam sejarah bangsa tentu akan sangat panjang ketika diurai. Secara ringkas saja bahwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah didasari muahadah watoniyah, konsensus bangsa atau kesepakatan bangsa yang berasas Pancasila, bahwa negara ini didirikan oleh pendiri dari para pahlawan kita. Ini berdasarkan satu kesepakatan, ya, karena memang perjuangannya bersama, karena perjuangannya tidak sendiri, dari semua unsur ikut terlibat, termasuk Nahdlatul Ulama sendiri. Dalam sejarah berdirinya itu kan perjuangannya selain menjaga faham aswaja, juga dalam rangka berusaha untuk mewujudkan kemerdekaan atau terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu untuk selanjutnya, ayat tentang kebangsaan dan kebinekaan. Nah ini, bahwa kita memiliki dasar yang jelas yang bersumber dari Al-Quran. Tadi ayat ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Muhasiron tadi, yakni surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa ini berbicara tentang
kebangsaan dan juga berbicara tentang kebinekaan. Jadi ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi ada syu'ubau wa qabail. Jadi syu'ubah ini adalah membahas tentang kebangsaan. Kemudian ada qabail atau suku-suku, ini berbicara tentang kebinekaan, di mana Indonesia ini terdiri banyak dan ragam sukunya. Tetapi kemudian kita dipersatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian memakai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi saya sampaikan 4 pilar. Kalau Mbah Mun menyebutnya dengan istilah PBNU. P-nya adalah Pancasila, B-nya itu Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI, kemudian U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita berlanjut, apa saja sih yang perlu kita pahami tentang kebangsaan dan kebinekaan? Ada 7 hal yang mungkin nanti akan saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mestinya ada lebih banyak, tapi saya kira 7 ini kalau kita nanti ada tambahan penjelasan cukup lama. Kira-kira sampai jam berapa ini? Jam 11. Kesal tenan. Ya kira-kira cukup lah, kira-kira secukupnya ngoten nggih. Mudah-mudahan doanya ya cepat-cepat selesai ya, enaknya dapat materi saja, dapat apa, soft copy gitu. Ya ada 7 hal yang mungkin perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya ini pertama tentang kewajiban mempertahankan NKRI, yang kedua tentang relasi agama dan negara, yang ketiga tentang urgensitas persatuan, kemudian yang keempat tentang nasionalisme, yang kelima tentang Pancasila yang merupakan bagian dari 4 pilar tadi, yang keenam tentang toleransi, dan yang ketujuh adalah dakwah dengan rahmah. Karena ini semua penting. Jadi ketujuh hal ini menjadi hal yang sangat penting agar negara kita itu menjadi satu negara yang aman. Karena kita tidak ingin negara kita itu dibawa seperti suasana yang ada di Timur Tengah. Bagaimana Timur Tengah itu terjadi perpecahan bahkan hingga hari ini. Tentu kita tidak tenang. Sahabat-sahabat Ansor Banser Ibnu tentu akan repot ketika mau buat kegiatan kalau situasinya itu tidak aman. Ibu-ibu fatayat muslimat juga bingung, tidak ada kegiatan karena setiap kali buat kegiatan pasti khawatir udah dibom ya. Atau ada orang yang melakukan apa itu, sing nembak asal-asalan istilahnya, tembakan yang membabi buta seperti beberapa kejadian di luar. Nah, kita tuh akan ada kekhawatiran itu. Maka penting bagi kita untuk mempertahankan negara ini, tentu dengan kemampuan yang kita miliki. Makanya kemarin kita berjuang habis-habisan ketika 2019 itu, bagaimana agar negara ini tidak sampai dikuasai oleh kelompok-kelompok yang mengajarkan paham radikal atau ekstrim. Karena 2019 kebetulan Pak Muhasiron, kebetulan saya ikut langsung dengan sahabat-sahabat Ansor khususnya di wilayah Dawe itu, alhamdulillah bisa aman. Ini atas berkat teman-teman semua yang solid, baik dari Ibnu, PPNU, Ansor, Fatayat, Muslimat, semuanya ikut berjuang. Jangan sampai kemudian ada kelompok-kelompok yang mau mengganti Pancasila itu berkembang di wilayah, khususnya di wilayah Dawe. Dan itu akan tetap kita lakukan selama kita masih mampu, dan kita juga akan meneruskan pada generasi-generasi selanjutnya. Karena ini penting, bagaimana kita bisa menjalankan syariat Islam ini dengan tenang, bagaimana kita bisa berdakwah dengan tenang, ibadah dengan tenang, ya karena aman. Kalau tidak aman maka semuanya akan tidak tenang. Maka oleh karenanya 7 hal ini yang saya sampaikan. Yang pertama, kewajiban mempertahankan NKRI. Ini karena ada tulisannya ya sambil saya baca saja. Mestinya enak tidak baca, enak asal ngomong aja, bebas mestinya. Tapi karena ini ada materinya ya saya urutkan saja. Nah, selanjutnya, jadi kewajiban mempertahankan NKRI, bahwa hakikat mempertahankan NKRI adalah menjaga eksistensi ajaran Islam. Ini harus kita paham. Kita tidak hanya menjaga negara,
tetapi kita juga menjaga ajaran kita. Kalau kita beragama Islam, maka Islam itu yang kita jaga. Kalau kita tidak beragama Islam, itu mereka, saudara kita juga akan menjaga agamanya. Ini yang harus difahami. Sebab dalam konteks keindonesiaan, agama bisa diamalkan dengan baik apabila masyarakat bersatu dan damai. Tanpa itu semua tidak bisa. Kemudian mempertahankan NKRI yang merupakan bagian dari 4 pilar adalah manifestasi dari siasah syariah yang paling efektif untuk mengakomodir kemaslahatan hidup beragama, berbangsa dan bernegara di bumi Nusantara dengan segala keragamannya. Maka kemudian siasah syariah, atau kita bisa bahasakan lain politik Islam, itu bisa dilakukan oleh siapa saja, selama memang langkah-langkah politiknya itu sesuai dengan syariat. Karena tentu dalam berpolitik kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang justru malah melanggar syariat. Tentu itu ada ragu-ragu ketika kita melakukannya. Maka mungkin nanti dari sahabat-sahabat yang memang punya kemampuan, kalau memang mau terjun di wilayah itu, maka memang harus ada yang masuk di wilayah itu, karena itu adalah wilayah di mana kita bisa memperjuangkan kemaslahatan umat, sehingga kita bisa, kalau kemaslahatan umat itu terjaga, maka kita bisa menjalankan ajaran kita pun juga dengan tenang. Imam Syafi'i memberikan satu ungkapan, la siyasata illa ma waqa'a syar'an. Jadi yang namanya siasah, jadi kebijakan publik atau politik itu ya memang jangan sampai kemudian bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Kemudian Syekh Ibnu Aqil Al-Hambali dalam mazhab Hambali juga mengatakan asyasah makana fi'lan yakunu ma'ahun nas aqrabu ila sholat wa ab'adu anil fasad wa illam yada'hu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi politik dalam Islam ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Aqil Al-Hambali. Ini bukan Ibnu Aqil yang ngarang sarah apa itu Alfiyah itu, bahwa politik dalam Islam itu adalah segala aktivitas yang bisa membawa manusia lebih dekat pada kemakmuran atau lebih dekat pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. Intinya bahwa politik itu tetap memiliki nilai yang sangat positif, karena tanpa politik maka negara ini juga akan repot. Maka harus ada orang-orang dari kita itu yang memang terjun dalam dunia politik dalam rangka untuk mewujudkan bagaimana nilai-nilai kemaslahatan, nilai kemakmuran, kemudian menjauhkan dari kerusakan itu bisa terwujudkan. Karena kalau tidak ada, misalkan yang menguasai di panggung-panggung kebijakan publik itu adalah orang-orang yang secara paham itu adalah radikal, maka negara ini akan mengerikan. Yang terjadi perubahan yang terjadi adalah semua akan menjadi tidak nyaman. Perubahan misalkan ada kelompok yang mau mengganti ideologi Pancasila, nilainya akan sangat mahal, akan ada berapa juta nyawa yang nanti melayang. Maka sebelum itu terjadi, dan kita tidak berharap itu terjadi, maka kita harus berusaha bagaimana NKRI ini tetap terjaga ila yaumil qiyamah. Jadi ya ini satu keterangannya. Kemudian saya lanjutkan yang kedua tentang relasi agama dan negara. Bagaimana hubungan agama dan negara itu? Agama dan negara itu satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Istilahnya kalau kita bicara simbiosis, maka ini jenis simbiosis apa itu? Mutualisme. Jenis simbiosis mutual, karena saling memberikan kemanfaatan. Jadi karena agama itu ibaratnya adalah sebagai fondasi dan negara sebagai penjaganya. Jadi ketika negara itu tidak ada agama juga repot, agama tidak ada negara juga akan kesulitan. Maka kemudian Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengatakan
bahwa wal mulku waddin tau'aman faddin aslun wasultan harisun wa ma la asalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadu'in. Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar atau pondasi, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh. Jadi ibarat rumah tanpa memiliki dasar maka akan runtuh. Demikian juga dasar tanpa ada yang menjaga maka akan hilang. Agama ini tidak akan bisa berjalan dengan baik ketika tidak ada negara. Pun negara ketika tidak ada agama maka juga akan kerepotan. Bisa jadi negara itu nanti akan menjadi runtuh. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa agama dan negara itu mestinya jangan dipertentangkan, tetapi justru ada saling keterkaitan, saling membutuhkan. Kemudian ketika nanti bicara bagaimana tentang asas tunggal yang ada di negara kita, tentang Pancasila yang oleh kelompok radikal dianggap tidak, istilahnya apa ya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Bahkan ada yang menganggap itu tauhid. Jadi dianggap negara tauhid karena dengan menggunakan satu ayat, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi dianggap bahwa negara kita itu tidak berhukum dengan hukumnya Allah, maka faham atau pemahaman tentu tidak benar. Nah, maka nanti akan ada keterangan tambahan tentang Pancasila. Kemudian selanjutnya adalah tentang urgensitas persatuan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi ini dari berarti tentang yang ketiga. Persatuan memiliki nilai manfaat yang sangat jelas, dan ini tentu sudah difahami oleh semua orang, dan merupakan salah satu sumber penting bagi kebahagiaan dan faktor kuat yang menciptakan persaudaraan dan kasih sayang. Ini sebagaimana yang didakwakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Muqaddimah Qanun Asasinya, yang beliau mengatakan fal ittihad wartibatul qulub bi ba'diha wa tadaffuruha ala amrin wahidin wastima'u ala kalimatin wahidin min ahammi asbabis sa'adah wa aqwa dawa'il mahabbah wal mawaddah. Persatuan, kebersamaan, kemudian ikatan batin antara satu dengan yang lain, saling membantu dalam memperjuangkan kepentingan bersama, dan kebersamaan dalam satu kata merupakan penyebab kebahagiaan yang terpenting dan faktor paling kuat untuk mewujudkan persaudaraan dan kasih sayang. Maka untuk itu persatuan sangat penting. Kalau tadi ada satu ayat yang disampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi kita bersatu atau dalam berjamaah bersama-sama, karena ketika kita berkumpul itu akan membawa rahmah, karena wal furqah niku justru malah, atau perpisahan, perpecahan itu justru malah akan menjadi adab, akan menjadi malapetaka bagi negara. Karena itu kita sangat bersyukur hidup di Indonesia ini ada berbagai organisasi masyarakat, terutama di Nahdlatul Ulama itu. Hal yang sederhana ini seringkali saya sampaikan, sekedar kumpulan jamiah, jamiah sekelas RT sekalipun atau jamiah sekecil itu memiliki nilai manfaat yang sangat besar. Saya masih ingat ketika mengikuti seminar nasional yang waktu itu yang menyampaikan adalah almarhum Profesor Azumati Azra. Ketika beliau berkeliling ke Timur Tengah, penyebabnya apa? Kenapa daerah Timur Tengah itu ketika misalkan dilepaskan isu yang menyebabkan adu domba itu sangat mudah sekali. Untuk mengadu domba sangat mudah sekali. Dari hasil perjalanan beliau kemudian melihat Indonesia setelah perjalanan dari Timur Tengah, maka Indonesia ini sangat sulit. Upaya yang sudah pernah dilakukan oleh sekian banyak kelompok ingin mengadu domba di Indonesia selalu saja gagal. Kenapa? Karena ada persatuan, karena ada irtibatul qulub bi ba'diha. Nah itu diakibatkan dari apa? Ya adanya jamiah-jamiah. Sehingga ketika ada satu berita
yang itu bersifat mau mengadu domba, itu mudah sekali untuk kita melakukan tabayun, melakukan kualifikasi karena kita ketemu. Berbeda dengan orang yang tidak pernah ketemu sama sekali, maka akan mudah diadu domba sehingga terjadi pertengkaran, terjadi perpecahan. Maka oleh karena itu urgensitas persatuan ini menjadi sangat penting sebagai bagian dari wawasan kebangsaan yang harus kita miliki. Yang selanjutnya adalah tentang nasionalisme. Yang keempat, nasionalisme ini adalah satu paham kebangsaan dan cinta tanah air atau yang kita kenal dengan istilah apa? Apa itu? Hubbul waton minal iman. Iki apal kabeh hubbul waton minal iman. Tapi aja diwai. Kadang-kadang orang sing guyon, watone itu diganti menjadi wadon, itu repot malah. Meskipun itu juga bagian dari iman. Kenapa bagian dari iman? Karena itu bagian dari sunnah. Ya, kan an-nikahu sunnati. Tapi ojo seneng loh, tapi harus sampai pada an-nikahu sunnati. Jadi, kemudian nasionalisme ibarat roh yang menghidupkan identitas dan jati diri bangsa. Nasionalisme juga menjadi media untuk mengejawantahkan ajaran-ajaran Islam. Maka sebagai salah satu rujukan pentingnya nasionalisme ini kita merujuk pada satu dawuhnya Sayyidina Umar bahwa laula hubbul waton la kharuba baladussu fa bi hubbil awtan umirat al-buldan. Seandainya tidak ada cinta tanah air, niscaya akan semakin hancur suatu negeri yang sudah terpuruk. Maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri akan termakmurkan. Maka slogan tentang nasionalisme, tentang hubbul waton minal iman ini memang penting dan perlu memang selalu untuk digaungkan untuk menumbuhkan sifat atau jiwa nasionalisme. Jadi karena nasionalisme ini penting. Kalau sampai warga negara itu kehilangan nasionalismenya, maka dipastikan akan terjadi kerusakan. Karena itu kita seringkali ya ada upaya-upaya bagaimana untuk menggerus nasionalisme. Karena ketika nasionalisme sudah tidak ada, maka negara ini akan mudah sekali untuk dijajah. Soalnya tentang Pancasila. Tadi sudah ada uraian tentang sila-sila dari Pancasila. Maka ini secara khusus bahwa Pancasila itu mestinya memang tidak bisa kemudian dipertentangkan dengan ajaran agama. Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kan berisikan nilai-nilai luhur yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Misalkan kita gabungkan bahwa perjuangan dalam Pancasila, apa yang mau dilakukan, apa yang mau diwujudkan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila, kemudian apa yang mau diajarkan oleh ajaran agama, itu semuanya sama-sama menjunjung nilai kemanusiaan. Paling tidak ada 5 hal. Selanjutnya, paling tidak ada 5 hal ini. Yang pertama, bahwa antara Pancasila dengan ajaran agama kita, yang pertama sama-sama saling menghormati perbedaan keyakinan. Karena keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri itu tidak pernah memaksakan tentang keyakinan. Beliau selalu mengatakan bahwa beliau ini kan hanya sebagai ketika beliau diutus sebagai Rasul itu kan fungsinya hanya sebagai tablighur risalah, menyampaikan ajaran. Tetapi beliau tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan orang itu mendapatkan hidayah, karena urusan hidayah itu ada urusannya Allah. Maka Islam itu sangat menghormati perbedaan keyakinan. Di Pancasila juga demikian. Kemudian yang kedua adalah bersikap netral di antara pemeluk agama yang berbeda. Mestinya harus demikian. Yang ketiga menjaga hak kemanusiaan. Kemudian yang keempat menjaga hak perbedaan pendapat. Yang kelima adalah menjaga hak kewajiban sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga tidak ada, bahkan seingat saya ada satu keterangan, kalau tidak salah Mbah Lim, Imam Purawi, Mbah Lim itu pernah mengatakan, kok seandainya orang itu bisa mengamalkan isi dari 5 sila yang ada dalam Pancasila diamalkan dengan baik, dia bisa
Pancasila itu bisa dijadikan jalan untuk menuju pada Allah. Pengen dadi wali ngamal ke 5 sila itu bisa, karena di dalamnya sudah terhubung antara hablum minallah dan hablum minannas. Itu sudah komplit. Pengen dadi wali niku dilakoni dadi, nek iso nglakoni tenan. Maka itu menjadi menjadi tugas kita bersama. Kemudian tentang toleransi, masih 2 lembar selesai insya Allah. Ya, lumayan, asal tidak nanti penjelasannya tidak terlalu panjang ya, cepat selesai. Kalau nanti ada tambahan ya tambah panjang. Tentang toleransi, toleransi merupakan sebuah sikap yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima perbedaan orang lain dalam dirinya. Dalam menerapkan toleransi di tengah masyarakat yang perlu memperhatikan batas-batas yang antara lain paling tidak ada 2. Jadi toleransi itu penting, tetapi juga jangan sampai kebablasan. Jadi kalau kebablasan itu yang repot. Maka yang perlu diperhatikan bahwa toleransi itu satu, jangan sampai melampaui batas akidah. Karena misalkan kita ridho dengan kekufuran, itu menyebabkan kita nanti bisa jadi kufur. Maka ya sebatas kita toleransi, membiarkan bahwa saudara-saudara kita menjalankan apa yang menjadi keyakinannya. Dalam Al-Quran kita sering mendengar ketika kita berbeda dalam masalah agama, maka kita bisa menggunakan lakum dinukum waliyadin. Jadi itu tetap kita bisa bertoleransi. Sementara kalau kita sesama orang Islam tapi beda dalam masalah akidahnya ya, misalnya produk beda, kita juga tetap bisa punya pegangan. Di Quran juga mengatakan lana amaluna walakum amalukum. Ya sudah, kamu misalkan teman-teman kita di Muhammadiyah, teman-teman kita di Wahabi, tapi kayaknya Wahabi ini mau dilarang, entah jadi tanda ini info terbarunya. Ini ada karena dianggap agak membahayakan, tapi mungkin belum membahayakan seperti hanya HTI. Kalau HTI memang sudah membahayakan, karena itu sudah sifatnya mau melakukan istilahnya makar, jadi bugot, jadi mau menentang negara. Kalau Wahabi ini paling sebatas ya mudah sekali mengkufurkan, mensyirikan dan sebagainya. Jadi itu ada pedoman yang harus kita, sehingga ini nanti yaitu tadi akan tetap berhubungan bahwa persatuan ini tetap kita terjaga, persatuan di Indonesia ini tetap terjaga. Jadi toleransi tetap bisa kita lakukan. Kemudian tidak terjumus dalam keharaman. Jadi kita bisa tetap toleransi, tapi jangan sampai kemudian mengarah pada hal-hal yang haram. Karena perbedaan itu bagian dari sunnatullah, atau dalam bahasa perbedaan itu memang sebuah keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Karena kalau kita merujuk pada ayat ini maka akan kelihatan jelas bahwa memang ini dikehendaki oleh Allah. Perbedaan ini memang dikehendaki. Karena seandainya Allah itu menjadikan semua orang itu baik, semua itu nanti menyembah Allah, itu bisa saja. Tetapi Allah tidak menghendakinya itu. Tapi memang Allah itu menghendaki adanya perbedaan. Walau syaa rabbuka faja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki ya bisa saja. Tetapi memang yang terjadi Allah ya seperti ini yang sedang kita jalani. Ini tentang toleransi. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang dakwah. Karena kebetulan saya juga bersama dengan teman-teman itu juga selalu melakukan dakwah dengan berbagai macam cara, dari teman-teman Ansor, Banser, Ibnu dan yang lainnya. Maka ini dalam rangka sebagai bagian dari wawasan kebangsaan, itu juga ketika berdakwah ini juga perlu memperhatikan bahwa ketika kita berdakwah tentu ini harus dakwah yang ramah, dakwah yang penuh rahmah, bukan dengan marah. Kalau 2019 kita disuguhkan bagaimana suguhan dakwah dengan cara marah, dan itu bukan karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Karakter kita, apalagi kita sebagai orang Jawa, itu karakternya adalah ramah. Maka ketika berdakwah tentu dengan cara rahmah. Dakwah dalam masyarakat yang beragam
hendaknya dilakukan dengan rahmah dan bertahap. Tradisi masyarakat harus dijaga dan diikuti selama tidak mengandung kemaksiatan. Jadi tradisi yang ada ya kita tetap diadopsi sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo, yang diteruskan oleh generasi-generasi sekarang ini, bahwa dalam berdakwahnya itu selalu tetap membawa budaya. Jadi budaya itu tidak ditolak selama pokoknya itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Maka Imam Ghazali mengatakan husnul khuluq ma'an nas Allah tahmilan nasa ala muradi nafsika bal tahmilan nafsaka ala muradihim malam yukhalifu syara. Etika baik dengan manusia adalah tidak menuntut mereka sesuai dengan kehendakmu, namun hendaknya sesuaikan dirimu sesuai dengan kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Bagaimana kita tetap bisa mentolerir tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh leluhur kita selama itu tidak bertentangan dengan nilai syariat. Kalau foto ada, maka biasanya nanti akan diisi dengan nilai-nilai yang mengandung nilai syariat yang tidak bertentangan. Kemudian kunci lanjutan dari dakwah yang kedua adalah tentang kunci sukses dakwahnya Rasulullah SAW. Ini dari surat Ali Imran, rujukannya surat Ali Imran, kemudian